Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul keseimbangan. Kita baca satu ayat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini dari semua aspek harus ada keseimbangan. Bekerja dan istirahat harus ada keseimbangan. Makan dan minum pun harus ada keseimbangan. Semua harus ada keseimbangan. Di dalam mengiring Tuhan, kita juga harus ada keseimbangan. Antara jasmani dan rohani pun harus ada keseimbangan. Supaya apa? Supaya perjalanan kehidupan ini atau perjalanan kehidupan rohani kita boleh berjalan dengan baik. Firman Tuhan pada kesempatan ini mengingatkan kita, kalaupun kita harus dibebani sesuatu, ini bukan berarti orang lain akan mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Perikop dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 ini, kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, itu berbicara tentang kasih, pelayanan kasih. Jadi dengan kata lain, kasihlah yang menyeimbangkan kita dalam kita mengiring Tuhan. Kasih, pelayanan kasih. Saya mau katakan pada kesempatan ini juga bahwa kehidupan Kristen selalu identik dengan kasih. Salib itu vertikal dan horizontal. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Ini yang harus kita mengerti. Tidak bisa lepas dari namanya kasih. Dan saya mau sampaikan juga, perwujudan kasih adalah sebuah pemberian atau persembahan. Semakin kita bertumbuh dewasa, semakin rohani kita dewasa di hadapan Tuhan, maka kita akan semakin mengerti bagaimana mengasihi. Karena ketika kita mengasihi, itu memuliakan nama Tuhan. Dan mengasihi bukan hanya slogan, bukan hanya perkataan, tetapi mengasihi ini harus dibarengi dengan bukti nyata. Jangan hanya sebatas kata-kata hampa. Bukti nyatanya ialah melalui persembahan kita, korban kita. Karena apa? Karena Yesus juga mengasihi kita. Dia buktikan, dia berkorban, mengorbankan nyawanya untuk kita. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, bahwa dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini juga berbicara persembahan, berbicara kasih. Dan orang yang mengasihi Tuhan pasti tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Hartanya, talentanya, waktunya, tenaganya, dan apa yang ada padanya tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan kalau dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita masih hitung-hitungan kepada Tuhan, berarti kita belum mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kita persembahkan. Bahkan firman Tuhan juga, seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Pada kesempatan ini, firman Tuhan mengingatkan kita lagi bahwa korban-korban kita, persembahan-persembahan kita, baik itu waktu, tenaga, pikiran, uang kita, ini bukan suatu beban. Karena banyak orang menganggap ketika dia memberi, ketika dia berkorban, ini beban. Sehingga tidak jarang ada banyak orang mendengar kata korban, dia alergi. Dia merasa itu beban. Bukan. Saya mau katakan, ketika kita mempersembahkan sesuatu, memberi sesuatu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama, untuk siapapun, ini bukan beban. Memang secara manusia kita mengeluarkan sepertinya beban. Tetapi ingatlah, kalau ini kita lakukan berdasarkan kasih, maka ini tidak menjadi beban bagi kita. Ini tidak memberatkan kita. Tidak akan memberatkan kita. Kalau sampai pemberian kita memberatkan kita, berarti Anda belum berkorban dengan baik. Berarti belum mempersembahkan dengan baik untuk Tuhan. Saya mau katakan pada kesempatan ini pula bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, maka kita harus berkorban. Kalau belum ada korban, maka kita belum melayani Tuhan. Belum melayani Tuhan. Harus ada korban. Jadi persembahan korban yang kita berikan, sekali lagi baik itu kepada orang miskin, kepada orang tidak mampu, orang-orang janda, yatim piatu, fakir miskin, pekerjaan Tuhan, dan persembahan apapun itu, jangan pernah menganggap itu beban yang memberatkan kita. Tetapi apa? Tetapi itu penyeimbang. Penyeimbang. Agar apa? Agar hidup kita tetap diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak pernah memberi, tidak pernah berkorban, tidak pernah mempersembahkan, bagaimana Tuhan akan memberkati kita? Tidak ada keseimbangan. Jadi sekali lagi, ketika kita berkorban, memberi, itu adalah penyeimbang. Supaya apa? Supaya Tuhan tetap memberkati hidup kita. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38 mengatakan, saya akan bacakan. Berilah dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Beri, maka kamu akan diberi. Keseimbangan.
Mari kita koreksi diri kita. Kalau kita belum diberkati Tuhan, berarti belum ada keseimbangan. Berarti kita belum pernah atau belum memberi yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita, supaya kita anak-anak Tuhan hidup di dalam kasih. Sebab kasih adalah penyeimbang berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.